Hello Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, ya kita udah menonton film MCU yang udah kita tunggu-tunggu sampai sekarang ini ya, yaitu Deadpool and Wolverine. Seperti yang kalian lihat, gue udah pakai outfitnya dan juga gue udah beli merchandise-nya dari Pia Cinema XX1. Thank you ya. Jadi lumayan nih buat gue pacar di studio ya, jadi biar ada penyegaran Marvel-nya seperti itu ya tuh. Oke, tapi gimana sih pendapat gue mengenai film Deadpool and Wolverine setelah gue udah lama banget menonton film yang satu ini? Langsung aja kita bahas mengenai Deadpool and Wolverine review non-spoiler, oke? So Mario Booster, let's review this movie. Ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai Deadpool and Wolverine, yang dimana gue bisa melihat film ini tuh terlalu fokus kepada fan service. Oke, literally. Jadi buat kalian yang mungkin mau cari film Marvel dengan bertemakan cameo yang sebejibun oke-nya, langsung aja tonton film yang satu ini, karena gue jamin buat kalian yang fans Marvel, die hard Marvel banget ya, yang gak cuma ngikutin hype doang, kalian pasti bakal suka banget dengan film ini karena ada begitu banyak cameo-cameo yang gak gue duga bakal muncul di film ini, Pak. Serius, Pak. Yang gue udah breakdown, yang udah gue teorikan di video-video gue sebelumnya, ternyata lebih gila lagi cameo-nya. Serius dah. Dan gue sangat suka banget akhirnya Marvel udah mendengarkan apresiasi kita mengenai Deadpool and Wolverine ini ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang gue akan bahas mengenai kelebihannya terlebih dahulu. Oke. Buat kalian mungkin mau tanya apakah film ini worth it atau enggak. Yes, film ini sangat worth it banget buat kalian yang udah bosen banget dengan film Marvel yang gitu-gitu aja. Dan di film Deadpool and Wolverine mematahkan semuanya. Ada R-rated-nya, ada berbagai macam adegan brutal yang dimana Deadpool udah menebas berbagai macam lawan-lawannya. Wah, itu sangat seru banget, Pak. Akhirnya Marvel udah keluar dari jalur PG-13. Karena mohon maaf banget, Disney itu mereka tuh terlalu fokus kepada PG-13-nya, sehingga itu membatasi sisi kreativitas dari sang sutradaranya ya seperti kayak Thor Love and Thunder yang harusnya R-rated tapi diubah menjadi PG-13 karena dari pihak Disney-nya, kan kampret ya. Maka di film Deadpool and Wolverine ini akan menjadi pemicunya. Dan kalau ngomongin soal CGI ya, ini buat kalian para fans Marvel yang die hard banget soal CGI. Oke, CGI-nya ketika gua melihat dari frame per frame, dari adegan per adegan, semuanya oke dan nempel kepada backgroundnya. Artinya apa? CGI-nya worst banget, oke? Ini beda jauh banget dari project Marvel yang gua lihat dari film The Marvels, habis itu project Thor Love and Thunder, yang dimana kebanyakan dari mereka tuh projectnya CGI-nya tuh kurang selesai. Dan di film Deadpool and Wolverine, wow, akhirnya Marvel is come back, baby. CGI-nya rapi banget. Gue melihat alertnya ketika dia menyerang semua mutant tuh gokil banget. Bahkan berbagai macam fight scene yang sangat gokil. Dan juga ada angle per angle kameranya oke banget. Gak ada yang monoton, semuanya penuh dengan seni, Pak. Seperti itu. Makanya gue sebagai fans ketika gue melihat semua per adegan actionnya mantep banget. Gue puas banget. Gak ada yang bisa bilang gue kurang suka. Semuanya gue suka dari segi action dan juga bagaimana fan service cameo-nya, karena kostum-kostumnya komik akurat semua, oke? Komik akurat semua. Gua sampai merinding aja. Ternyata mereka pas muncul tuh komik akurat, yang tadinya kita bisa melihat di Fox Universe di mana mereka tuh muncul tanpa kostum komik akuratnya. Tapi di film Deadpool and Wolverine, Marvel Studios sengaja untuk melayani kita sebagai para fans dengan memberikan sebuah karakter dengan kostum komik akurat. Itu gua gokil banget sih, anjir, gila. Jadi apa ya, gue sebagai fans komik merasa sangat terhibur banget dengan yang satu ini. Juga dengan penampilan Hugh Jackman di film Deadpool and Wolverine cukup bagus. Ada developmentnya, bagaimana dia berusaha bertahan hidup, bagaimana dia berusaha untuk collaborate dengan si Deadpool, yang dimana mereka di sini kan adalah sebagai bintang utamanya ya. Itu gue suka sih bagaimana mereka tuh membangun semua chemistry, yang awalnya mereka tuh berantem tapi di akhir-akhir film itu
membuktikan bagaimana persahabatan mereka. Itu bagus banget sih. Dan gue bisa melihat skripnya bagus banget dalam segi dialognya, dalam segi juga berbagai macam development penceritaan Wolverine ke dunia MCU seperti apa. Itu gue sangat suka banget. Dan memang ini nyinggung-nyinggung ke Fox Universe, tapi gak secara gamblang ya, tapi itu ya sebagai Easter eggs dan hanya sebatas sebagai ya bisa dibilang cukup penghiburan aja ya. Tapi so far gue suka banget dengan Wolverine-nya, apalagi men ketika dia pakai topeng. Wah, wow, itu gue masih ingat satu studio itu teriak bahwa wah, Wolverine akhirnya pakai topeng. Setelah 20 tahun lamanya Hugh Jackman berperan sebagai Wolverine di Marvel, akhirnya MCU Disney berhasil membuat kostum ini lebih baik lagi, Pak. Itu gue suka banget sih, gila. Oke, tapi sekarang kita akan bahas mengenai kekurangannya, yang dimana ternyata gue menemukan ada begitu banyak kelemahan dan juga bridging trilogi series ke film Deadpool ketiga ini ya. Yang pertama, storytellingnya itu banyak banget plot hole. Oke, gue menemukan ada banyak banget plot hole yang dimana itu sangat merusak cerita. Ya, gue sebagai fans Marvel, ketika gue pengen tahu bagaimana ini bridging trilogi series ke Deadpool ketiga, itu tidak ada penjelasan sama sekali. Oke, kita nggak disinggung Loki bagaimana, kita nggak disinggung bagaimana kok markas TV ini kok tiba-tiba berubah. Karena kita bisa melihat di Loki season kedua, kantornya nggak seperti itu. Kantornya itu lebih luas dan juga di backgroundnya ada begitu banyak kota-kota yang di highlight ya. Kita bisa melihat di Loki season kedua ya. Nah, sementara di sini TVA-nya itu sangat kecil banget, sehingga gue bisa melihat ketika Deadpool masukin markas TVA dan dia punya ada konflik dengan si Paradox, itu literally gue bisa melihat ya elah kok markasnya kecil banget ya, terasa sempit banget. Jadi gue nggak merasakan kekayaan markas TVA seperti yang gue lihat di series. Masa kalah sama series, Pak? Budgetnya kan lebih gede di sini kan. Kenapa mereka bisa menampilkan TVA yang sekecil ini? Nah, itu dia masalahnya, Pak. Gua nggak mendapatkan markas TVA yang segitu gedenya seperti yang ada pada serial. Masa kalah sama series? Nah, itu dia satu ya. Maka dari itu, inilah yang gua takutkan. Karena gua udah pernah membahasnya sebelumnya. Kalau MCU itu terlalu fokus kepada fanservice, cameo-cameoan, ceritanya pasti akan dikorbankan ya. Seperti contoh kita bisa melihat ada di Multiverse of Madness dan juga No Way Home. Yang paling parah itu adalah No Way Home cuy, yang dimana dalam segi skrip aja itu kayak dari sang sutradaranya itu kayak malas nulis ya. Gue paling benci ketika dia tuh memunculkan Spider-Man Tobey hanya karena Ned tuh adalah keturunan penyihir. Dari mana? Sekarang gue tanya, dari mana Ned tuh itu bisa mengatakan oh aku adalah keturunan penyihir? Padahal di development project MCU sebelumnya di Spider-Man aja tidak pernah jelaskan mengenai hal itu. Nah, sama seperti ini di Deadpool and Wolverine, tiba-tiba semuanya secara tiba-tiba, tidak ada penjelasan sama sekali mengenai apa yang terjadi di Loki series dan juga nggak disinggung sama sekali, nggak ada sama sekali, Pak. Makanya itu yang gua langsung anjir lah, sayang banget. Jadi seolah-olah film Deadpool and Wolverine ini terpisah banget dengan serial Loki. Loki aja nggak disinggung, Pak, karena kita bisa melihat di TV aja Loki sudah menjadi He Who Remains-nya. Dan kalau dia untuk menjadi He Who Remains, pastinya dong ya, pastinya dia disinggung dong. Kan dia paling dihormati. Bahkan dia untuk menjaga semua multiverse dengan pohonnya. Sekali lagi film ini semuanya bagus. Gua sangat terhibur banget mengenai berbagai macam kejutan. Oke, MCU kalau soal surprising itu nomor satu. Tapi kalau untuk soal cerita, mohon maaf men, gua angkat tangan. Karena kalau soal cerita ya dari pertengahan act kedua sampai act ketiga tuh hancur semua ya. Hancur semua karena ya elah cuma gitu doang. Karena kalau mereka udah mengandalkan TVA dan juga multiverse, secret timeline ya kan, itu biasanya mereka tuh berat banget dalam menyampaikan sebuah cerita, development. Tapi di film ini seakan-akan dibuat ringan dan tidak ada gregetnya sama sekali soal plot ceritanya. Seperti itu ya. Ya seperti kayak film treatment MCU pada umumnya. Dan sekali lagi film ini hanya mengandalkan fan service dan juga cameo-cameoan. Oke, jadi buat kalian yang nyari-nyari
plot ceritanya sangat berat seperti Loki series, well, Deadpool and Wolverine bukan juaranya, men. Tapi kalau kalian nyari soal cameo-cameoan dan juga bagaimana kejutannya dan juga perkomik akuratannya, well, Deadpool and Wolverine ini juaranya, cuy. Gua sangat suka banget ya. Dan juga awal-awal itu udah ada banyak banget gore-gore, sisi gore diperlihatkan, brutalnya, bagaimana jantung keluar, tenggorokan keluar, gila. Oke, tapi so far untuk film Deadpool and Wolverine ini gue sangat terhibur banget. Dan ya gue nggak sabar lagi untuk menonton ini bersama dengan kalian para komunitas Marvel. Oke, skor untuk film Deadpool and Wolverine gua kasih nilai ya 7/10 ya. Karena gua bangga banget dengan melihat cameo-cameoannya. Tapi kalau soal cerita, nggak usah deh. Karena ceritanya ada banyak banget plot hole dan gua agak ngantuk di pertengahan film. Jujur ya, di pertengahan film gua tuh agak ngantuk loh. Hampir ketiduran karena saking membosankannya di act kedua. Anjir lah, itu ya udahlah ya. Tapi ya itu aja mengenai pendapat gua mengenai film Deadpool and Wolverine. Nah, sekarang gua sarankan kepada kalian, gimana tanggapan kalian setelah menonton film Deadpool and Wolverine ini? Tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Dan nextnya gue akan membuat sebuah video mengenai penjelasan ending film Deadpool and Wolverine. Oke? So, ditunggu aja. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gua siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Wuhuu.